Bapak Ibu, kalau kita mendengar lembaga administrasi negara sering menyebutkan yang namanya kita harus mereduksi budaya silo antara satu dengan yang lainnya, harus berkolaborasi dan sebagainya. Acara ini adalah salah satu, menurut saya nih, salah satu wujud dari bagaimana reduksi dari budaya silo-silo ini dilakukan. Karena acara ini adalah hasil kolaborasi dari Kabupaten Banggai dengan Lembaga Administrasi Negara yang diinisiasi oleh Kabupaten Banggai. Mohon tepuk tangannya dong untuk Kabupaten Banggai. Dan saya juga mohon izin nih, ini sebenarnya forumnya kan Forum Nasional Analis Kebijakan. Dan tadi kan disampaikan juga bahwa ini kolaborasi. Jadi boleh dong Pranata Humas ikut berkolaborasi, boleh ya Pak ya? Jadi kebetulan saya bukan analis kebijakan tapi Pranata Humas dari Lembaga Administrasi Negara. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan lanjut ke sesi talk show membahas tentang bagaimana sih SDM ASN sekarang ini harus dikembangkan kompetensinya. Apalagi sekarang Bapak Ibu kita ada di era yang namanya hyperkomunikasi ya. Yang namanya ASN ini benar-benar disorot oleh netizen. Benar nggak Bapak? Giliran kita lembur nggak ada yang upload di sosmed, bener nggak Pak? Giliran kita lagi cuti, lagi mancing, difoto sama netizen kemudian diupload di sosmed, bener nggak Pak? Nah sekarang ini kita harus membahas nih, gimana sih sekarang seharusnya aparatur SDM ASN ini untuk bersikap dan juga harus mengimprove dirinya agar bisa bertahan di era digitalisasi. Langsung saja kita panggil narasumber pertama kita pada hari ini adalah Bupati Banggai, Bapak Insinyur Haji Amiruddin, MM, AIFO. Dan juga terima kasih sudah hadir di sini Bapak PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA. Kami silakan Bapak untuk maju ke atas panggung. Saya rasanya kayak sidang tesis nih. Pengujinya 2, saya sendirian 1 di sini. Kita terpisahkan oleh layar, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, kita kalau berbicara tadi tentang ASN, kemudian sekarang kita ada tantangan era digital nih Pak. Sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak kompetensi ASN ini di era digital saat ini nih Pak Taufik? Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Amiruddin, Pak Bupati, Pak Tri, Pak Bima, Pak Yugi, kawan-kawan semuanya, komunitas AK yang saya cintai. Terutama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ini pertama kali ini mendarat di Banggai ini. Ya, ternyata sangat indah sekali. Ya, alhamdulillah. Semoga ini menjadi inspirasi para analis kebijakan seluruh Indonesia ya untuk berkarya ya. Baik, terima kasih Mbak Niken. Jadi ini merupakan tantangan yang kekinian ya. Tidak ada sekarang ini profesi yang tidak terdisrupsi dengan adanya transformasi digital. Nah, jadi kalau kita bicara tentang profesi, semua profesi ya, semua profesi termasuk analis kebijakan, sehingga kita mulai hari ini harus kita siapkan ya apa saja tugas-tugas dari analis kebijakan ini yang sudah mulai kemudian kita perkuat dengan teknologi digital khususnya AI ya. Nah Bapak sekalian, jadi ini yang nanti kita akan lakukan. Pertama adalah cara kerja dan cara belajar. Ini kemarin tadi mungkin sudah di-share oleh kawan-kawan, oleh Pak Tri dan tim ya, kita belajarnya secara digital ya. Kemudian ini segera kita akan lakukan ini. Kita dibantu namanya dengan Apolitika kemarin. Apolitika itu sebuah NGO internasional yang ada di London. Kemarin sudah kita bicarakan. Yang prioritas adalah untuk para
ASN, analis kebijakan. Salah satunya kita akan latih tentang pakai AI. Tapi tidak hanya sekedar paham AI, tapi tahu cara pakai AI untuk mendukung pekerjaan analis kebijakan. Ya, nah kemudian yang lain adalah kita juga ada Institut AI Indonesia. Ini juga bantu, kemarin ini sudah diproses dengan Pak Yogi dan Pak Tri dan kawan-kawan, ya, materi-materi pembelajaran tentang AI. Jadi ini sebuah hal yang wajib, ya, para analis kebijakan menggunakan AI. Nah, yang lain adalah bagaimana kita tentunya kita bicara tentang era digital, tidak hanya bicara tentang menguasai teknologi digital, tapi cara berpikir dan cara berperilaku digital, ya kan? Apa cara berperilaku yang digital ini? Ya, cara berperilaku yang digital itu ada cara berpikir perilaku yang kreatif, yang adaptif dan kolaboratif. Ini cara bekerja yang fleksibel, ya, seperti tadi sampaikan Mbak Niken. Ya, cara seperti ini cara digital, ya. Cara digital itu adalah sebuah antitesanya atau lawannya dari cara birokratis yang masing-masing menekankan pada tugas fungsinya dan sebagainya. Jadi ini tentunya perlu di era digital para AK nanti selain pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga cara berpikir, cara kerjanya juga digital, ya. Nah, ini yang kita akan nanti kuat di dalam pembinaan dan dalam program-program pengembangan kompetensinya, Pak. Luar biasa Pak. Kalau di Banggai sendiri nih Pak, posisinya Pak. Kita kan sekarang ada tantangan yang namanya VUCA, digitalisasi dan sebagainya. Bagaimana nih Pak di Banggai kesiapannya untuk bisa mewujudkan untuk ASN ini bisa sesuai kompetensinya dengan kebutuhan tantangan saat ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan selamat datang Pak Taufik, ya. Tujuannya ke Banggai tadi pagi, tapi sempat jalan-jalan ke Kendari, ya. Gratis lagi, ya. Alhamdulillah sampai di Banggai. Selamat datang di Banggai Pak. Semoga berbahagia. Baik Pak, Ibu, Alhamdulillah persiapan kita di Banggai saat ini menghadapi dunia digital, ya, semuanya kita sudah benahi, ya. Bahkan salah satu kota di Sulawesi Tengah yang punya smart city yang udah bagus itu di Banggai. Kita berharap bahwa teman-teman ASN ini sudah mempersiapkan dirinya karena sistem pelaporan yang kita dapatkan itu tidak lagi tulisan tapi semua serba digital. Kita juga memonitor di semua OPD nantinya semua serba digital. Sebab itu ini yang terus kita benahi, pelatihan-pelatihan kita lakukan, kerjasama juga kita tingkatkan. Bahkan sekarang ini setiap hari karena kami memberikan peluang kepada teman-teman SF dan peningkatan kapasitas. Hampir setiap hari saya harus mendisposisi teman-teman yang ingin peningkatan kapasitas. Karena cukup besar anggaran yang kita siapkan untuk ASN yang ingin meningkatkan kapasitasnya. Jadi didukung ya Pak ASN-nya kalau ikut pelatihan ya Pak? Iya pasti. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Banggai. Ini kadang-kadang jadi PR nih ya Pak ya, di beberapa daerah justru di beberapa tempat yang anggaran pertama yang dikurangin adalah katanya nih Pak, anggaran Bangkom duluan ini. Ternyata di Bangkom ini dipikirkan dengan baik dan benar. Terima kasih banyak Bapak. Dan perjalanan Kabupaten Banggai dan juga Lembaga Administrasi Negara berkolaborasi untuk membina analis kebijakan Pak. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sudah di tahun kemarin kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, jadi bagaimana Pak Taufik melihat seharusnya ini para analis kebijakan itu dibawa kemana nih Pak strateginya supaya seperti yang kita tahu nih Pak, kalau tadi juga sudah disinggung dengan Pak Tri dan juga Pak Yogi bahwa yang namanya kebijakan publik ini perannya SDM ini sangat besar sekali nih Pak terhadap kualitas kebijakan publik. Jadi dan analis kebijakan seyogyanya bisa melakukan berbagai analisis, kemudian juga memberikan alternatif kebijakan yang memang bisa untuk diambil, bisa untuk ditelaah lagi oleh pembuat kebijakan. Bagaimana Pak Taufik melihat peran strategis analis kebijakan, terutama kita lihat di tantangan sekarang nih Pak?
masih jadi analis kebijakan awal kita membentuk ini adalah karena concern bagaimana kualitas kebijakan di Indonesia. Jadi waktu itu dari lembaga administrasi negara ada almarhum Prof. Mustafa, Prof. Agus almarhum, ini udah almarhum. Beliau ini adalah penggagas awal mengapa perlu ada profesi analis kebijakan. Jadi karena concern bahwa sebenarnya kalau kawan-kawan di ekonomi tahu persis ya, sebenarnya naik turunnya ekonomi ini banyak ditentukan dari kualitas kebijakan. Jadi kita belum bicara tentang kesejahteraan juga sama, ya. Jadi kalau sebuah bangsa ini otomatis kalau mau maju, kualitas kebijakannya harus berkualitas. Setiap suatu pemerintah daerah maju, maka tentu kebijakannya harus berkualitas. Nah, yang jadi masalah awal-awal kita membentuk analis kebijakan ini adalah memang ketika kita punya sumber daya yang banyak, tetapi kualitas kebijakannya belum mendukung, tentunya ini menjadi suatu problem. Nah, apa yang menjadi masalah? Karena analis kebijakan itu sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai kegiatan sambilan. Nah, sambilannya siapa? Sambilannya para pejabat-pejabat. Maksudnya ya dia ngurus organisasi ya, tapi juga ngurus penyusunan kebijakan. Jadi karena tidak dilakukan oleh orang spesialis, maka karena jadi sambilan, maka yang terjadi adalah banyak sekali pembuat kebijakan itu dilakukan basisnya intuitif, basisnya common sense. Bahkan untuk di tingkat politik sudah menjadi pemahaman, ya ini kebijakan dilakukan secara yang merupakan konsensus atau lebih bahasa transaksional ya. Nah, itu hal di politik wajar, tetapi di mana-mana di negara yang maju ya, apapun yang dilakukan bentuknya transaksional atau apapun perlu didukung oleh sebuah yang namanya para analis kebijakan ya. Nah, analis kebijakan ini yang menarik adalah kalau di negara-negara maju justru banyaknya di swasta ya. Jadi analis kebijakan itu tidak hanya di tempat pemerintah, tapi di swasta. Contoh kami pernah ke Australia untuk studi banding. Pertama kali kita membentuk analis kebijakan, itu banyaknya masuk di swasta. Mengapa? Karena di swasta membuat kebijakan yang sangat menentukan bagaimana sebuah perusahaan, sebuah bisnis untuk mengambil keputusan dia. Ya, untuk mengambil keputusan apa policy dari perusahaan tersebut ya. Di tengah tadi berbagai pilihan-pilihan yang ada, di tengah persaingan yang ada. Nah, sama dengan pemerintahan. Pemerintah setiap hari harus mengambil keputusan. Ya, pemerintah setiap hari harus mengambil keputusan. Dan semua tindakan pemerintah tadi, makanya ini disebut dengan kebijakan. Tindakan, makanya kemudian beda dengan JF yang lainnya. Pak Bupati, JF lainnya kayak kawan-kawan ada di WI, ada di BPSDM. Ya kan, analis kepegawaian ada di BKD, ada di BPSDM, BPSDM, ya kan. Tapi analis kebijakan ada di mana-mana. Mengapa? Karena analis kebijakan ini tanggung jawab tadi untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas kebijakan dari berbagai fungsi-fungsi yang ada, SDM, keuangan dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Nah, problemnya agak panjang sedikit Pak Bupati mohon izin. Jadi problemnya adalah kemarin kita ada pengalihan gitu ya, pengalihan dari struktural ke fungsional. Ini yang kita bikin survei, memang kawan-kawan ini perlu sebuah penguatan untuk bagaimana beradaptasi dengan tugas-tugas sebagai analis kebijakan ya. Nah, jadi ini kita lakukan bagaimana penguatan pertama dari sisi rekrutmen ya. Dari sisi rekrutmen kita mulai perbaiki ya, penguatan memang selain dari hasil dari penyederhanaan birokrasi, rekrutmennya kita pilih yang bagus-bagus ya. Nah, kemudian yang kedua ya pengembangan ya. Setelah kita rekrut di pengembangan ini memang kita tidak ada kewajiban selain untuk pembekalan awal ya, tetapi ini kita
akan lakukan sebuah ekosistem pembelajaran. Nah, pertama emosi agar semua orang bisa belajar kapan saja di mana saja. Nah, ini tidak seperti yang kalau JF lainnya, mereka pembekalan, mereka harus lulus, ada ujiannya dan sebagainya. Ini problemnya adalah pada penganggaran. Nah, kita bikin opsi-opsi. Yang pertama dari emosi free dia, ya kemudian bagaimana dia dipastikan bahwa dia sudah lulus dan belum. Ada penugasan. Bagaimana mengevaluasinya karena tidak ada duitnya, kayak nggak berbayar. Ini free, benar. Kita buka free. Nanti waktu dia mau ngurus kenaikan pangkat baru kita tagih bahwa dia penugasannya sudah dilakukan. Ya, nah ini yang nanti kemudian ekosistem yang lain apa? Ekosistem yang lain adalah seperti ini. Kita akan bentuk community of practice. Ya, nah karena undang-undang ASN memerintahkan ada pembelajaran terintegrasi, ya, pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan, ya pembelajaran yang terintegrasi dengan manajemen ASN, dan untuk itu kami sudah menerbitkan peraturan ya tentang corporate university, ya karena di dalam peraturan pemerintah turunan undang-undang tadi yang disebut pembelajaran terintegrasi adalah corporate university. Nah nanti bangga ini Pak Bupati harus juga bikin corporate university. Ini akan menjadi sarana belajar tadi semua pimpinan dan pegawai terlibat bersama menjabarkan program-program kerja Bapak Bupati. Jadi pembelajaran yang tidak sekedar belajar, pembelajaran yang disebut pembelajaran secara strategis. Kenapa strategis? Karena program belajarnya menjabarkan rencana strategisnya organisasi. Nah, di mana posisi dari para analis kebijakan? Nah, analis kebijakan ini adalah bagian dari pembelajaran corporate university. Di corporate university pembelajaran bisa dilakukan basisnya adalah pada unit kerja, OPD. Bisa dilakukan basisnya pada kelompok keahlian. Nah, kelompok keahlian ya bisa lintas OPD. Ya, contoh misalnya di sini ada analis kebijakan yang ada di BKPSDM, ada di Bapeda, ada di Seda dan seterusnya. Nah, yang sifatnya basisnya keahlian tadi kita sebut dengan community of practice, ya. Jadi ini yang akan nanti community of practice ini tidak hanya di Banggai, tapi bisa dilakukan dengan kawan-kawan seluruh Indonesia. Nah, yang lain adalah kita memperkenalkan tadi emosi untuk pembekalan, dan kita akan ada ini lagi saya perkuat tahun ini, insya Allah kita akan perkuat learning marketplace. Kawan-kawan bisa belajar apa saja ya tentang materi-materi yang sifatnya teknis untuk analis kebijakan. Kawan-kawan bisa masuk pada platform ASN berbicara. Nah, masuk di situ ada namanya Smart GF. Ya, Smart GF. Smart GF itu adalah materi pembelajaran untuk para GF yang di awalnya didesain mereka untuk memperkuat kemampuan manajerial. Karena banyak JF ya yang ditugasi sebagai koordinator, subkoordinator. Nah, jadi itu juga free. Ini bagian dari ekosistem tadi ya. Nah, baik, nanti mungkin karena kalau panjang saya lanjutkan lagi. Tapi ini adalah sebuah era baru, kawan-kawan semuanya. Para analis kebijakan adalah para profesional dalam pembuatan kebijakan. Dan tentunya orang yang profesional, syaratnya yang paling pertama adalah punya kompetensi. Punya kompetensi untuk menjalankannya. Dan inilah yang kemudian kita concern bagaimana analis kebijakan harus terus-menerus belajar mengembangkan kompetensinya tadi, agar terus kemudian tadi bisa mendukung kinerja dari organisasi yang di tempat itu. Terima kasih. Tadi saya tertarik dengan kata-kata Pak Taufik bahwa kita boleh kok menggunakan artificial intelligence. Bahkan Pak Taufik kalau bilang wajib belajar artificial intelligence, wajib belajar AI. Dan kemudian oleh mungkin beberapa kalangan yang mengharamkan istilahnya untuk analisis janganlah pakai ChatGPT gitu misalnya Pak. Jadi sebenarnya posisinya itu seperti apa Pak idealnya ketika kita memanfaatkan artificial intelligence
untuk pengembangan kompetensi atau untuk membantu kita dalam tusi-tusi kita. Tapi apakah terus harus istilahnya pasrah aja sama hasil AI ini, atau bagaimana nih Pak kompetensinya supaya kita ini tidak terbawa angin AI tapi kita yang mengendalikan AI itu Pak? Terima kasih. Ini memang AI ini sangat banyak, sangat luas sekali sekarang, perkembangannya juga sangat cepat. Nah, kita ini beginner semuanya, pemula semua. Saya pemula juga, saya juga belajar juga. Pak Bupati, di LAN ini kami wajibkan semua pegawai. Enggak terkuat kecuali driver-driver. Ya, kenapa? Karena anak SMP juga pakai, anak SD juga bisa juga pakai ChatGPT. Ya, cuman bagaimana kita perintahnya ini yang perlu ke prompt-nya ya. Nah, jadi kita mulai dari yang basic dulu. Apa yang basic? Ya, tahun ini prioritasnya adalah satu, ChatGPT untuk bikin teks. Ya, sehingga nanti mungkin bikin policy brief tidak perlu kemudian juga, ya kan? Kita perintahkan dulu pakai itu, ya. Tapi tentunya ini harus pakai basisnya kan data ya. Nah, ya, ChatGPT belum bisa melakukan itu. Tapi untuk bikin sebuah tulisan, artikel dan sebagainya ini basic. Karena LAN ini membina ada JFWI, ada analis kebijakan dan analis pengembangan kompetensi, ya, sehingga kemudian basic adalah bisa bikin naskah, bisa bikin teks, ya, termasuk nanti bikin buku, ya, ini hampir sama. Yang kedua adalah bagaimana bikin tentang paparan yang menarik. Ini kan yang basic dulu. Yang ketiga adalah bikin video, ya. Nah, ini kemarin sudah kita coba bereksperimen dari tidak pakai kursus-kursus, bisa ya. Tapi ini kita fasilitasi untuk pembelajaran tadi. Nah, jadi ini sangat penting bagaimana nanti dengan bikin teks, dengan bikin paparan, dengan bikin video, kita punya kemampuan mengkomunikasikan hasil karya kita. Ini yang penting, ya. Bisa mengkomunikasikan hasil karya kita di tengah tadi masyarakat digital yang serba terhubung, yang sebagian besar hidupnya ada di alam digital ini, ya kan? Nah, jadi ini problemnya Pak Bupati. Kawan-kawan GF ini tidak dikenal masyarakat atau dikenal sebagai kadang-kadang dikesampingkan keberadaannya. Mengapa? Karena memang kita perlu eksistensinya perlu kita perkuat. Makanya kemudian waktu kalau kemarin saya membidangi di bidang pembinaan WI, yang pertama kita rubah adalah kita brandingnya dulu. Ya, kawan-kawan WI itu lengkap ya, punya asosiasinya berubah, ya, ya APWI baru, punya himne, punya mas APWI, ya, punya video marketingnya tentang apa APWI. Kemudian apalagi pengembangan kompetensinya adalah kita sudah desain harus melek digital, bisa membuat konten digital, bisa mengoperasikan LMS dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana mereka karyanya. Makanya nanti kita akan rubah, ya. Apa karyanya? Kita uji kompetensikan ini bukan hanya nanti dari policy brief, tapi bagaimana uji kompetensi kemampuan mereka bikin karya, ya. Kalau kawan-kawan ini WI adalah bikin video dulu level dasar, ya, kemudian bikin buku, ya, dan seterusnya. Nah, mengapa? Karena kita pengen agar JF ini akan kemudian diakui, ya, lebih kuat, ya, value-nya, ya, dengan kita perkuat brandingnya. Ini bahasa yang selalu saya sampaikan. Mengapa? Karena secara umum ASN ini, ya, ASN ini sering pandang sebelah mata. ASN ini berkarya, berinovasi dan sebagainya melalui, ya, kawan-kawan kok di BIDA selalu mengakui 85% inovasi di daerah itu hasil dari pengembangan kompetensi, ya. Nah, artinya ASN ini selalu berinovasi, tapi selalu dianggap masih ya lambat, tidak kreatif dan sebagainya. Mengapa? Karena kita nggak speak up, kita nggak ngomong, karya kita nggak dikenal, di dunia digital kita nggak ada, Pak. Kita masih cara kerjanya yang lama, gitu kan ya. Nah, jadi
Kalau ini saya jadikan juga policy di LAN, tidak hanya tentang JF, tapi untuk bagaimana tata kelola. Tanya Mbak Niken, tanya Pak Tri, Pak. Kita jadikan KPI-nya, jadi performa indikatornya adalah mereka harus bikin produk komunikasi dan branding. Ya, bagaimana mereka mengkomunikasikan karyanya. Nah, tidak hanya mengkomunikasikan karyanya, tapi karyanya ada. Ya, nah ini yuk ya dari forum ini apapun karya Bapak Ibu semuanya dalam bentuk TikTok, dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, yuk tampilkan semuanya. Ya, agar kemudian kita ini brand ya AK ini naik. Ya, kalau AK ini kerja keras tapi nggak kemudian kita komunikasikan, tidak eksis kita. Dan ini gunanya ini Pak Bupati, terima kasih banyak Pak Bupati mengumpulkan AK-AK seluruh Indonesia ini. Saya terima kasih banyak Pak Bupati ya, karena inilah kita semangat kebersamaan ini. Saya yakin dengan kebersamaan ini akan menjadi lebih besar, akan menjadi berdampak ya, tadi dengan kita semangat ya untuk saling gotong royong ya, untuk membuat karya-karya yang terbaik bagi bangsa dan harus dikomunikasikan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya floor ke audiens yang ada di sini, karena saya yakin wajah-wajahnya udah pengen bertanya. Saya sebenarnya juga pertanyaannya banyak, tapi kita ke floor dulu. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya buat Bapak Amiruddin, Pak. Tadi Pak Taufik menyampaikan tentang eksistensi, ya, terutama eksistensi jabatan fungsional analis kebijakan. Dan kalau saya kepo dari Pak Triwidodo tadi malam, ya, peran pimpinan itu sangat penting nih Pak buat eksistensi jabatan fungsional analis kebijakan itu sendiri. Ini tips dan triksnya apa nih Pak dari Kabupaten Banggai supaya analis kebijakan ini eksistensi dan utilisasinya itu bisa dipertimbangkan dan juga mendapatkan apresiasi gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih. Ya. Analis kebijakan ini penting ya buat kita, apalagi seorang bupati yang menjabat sebagai jabatan politis. Kami tidak semuanya bisa membaca, menganalisa dan lain sebagainya. Fungsi jabatan analis kebijakan sangat penting. Ketika kami mendapatkan salah satu analis kebijakan pertama, mana beliau ini? Ya, itu langsung kita berikan tempat. Bahkan saya sampaikan beliau kalau bisa tiap hari beliau pakai jas supaya ada perbedaan yang lain ya. Bahkan saya memberikan tempat beliau itu tidak perlu cari ruangan, tetapi masuk di dalam ruangan bupati, karena saya inginkan bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada penelitian dari beliau tuh. Kemudian seiring dengan itu, sekarang alhamdulillah di Bangkai ini jabatan-jabatan fungsional itu sudah mulai diminati. Ya. Kenapa diminati? Karena kita melihat dan kita memberikan apresiasi kepada mereka. Tunjangannya besar, ya, sehingga mereka mau menjadi tenaga-tenaga fungsional. Kemudian tadi yang menarik disampaikan Taufik, ya. Kita di sini cukup semarak ya tentang teman-teman buat artikel, tulisan ya, bahkan inovasi-inovasi. Karena tidak ada inovasi di Banggai ini yang kita tidak hargai. Bahkan cukup banyak, setiap inovasi yang ada itu kita langsung kasih. Ada ibarat ya. Mulai dari pokoknya ada uangnya lah kita kasih semua. Hampir semua inovasi. Sehingga sekarang hampir semua OPD berlomba-lomba untuk membuat inovasi. Bahkan inovasi juga kita sampaikan ke Haki. Yang tadi malam diserahkan ya Pak Yawe, luar biasa. Dan alhamdulillah juga sudah cukup banyak dari daerah-daerah lain yang ada inovasi-inovasi yang ada di Bangkai. Oleh sebab itu ini terus kita berikan motivasi kepada seluruh ASN sehingga mereka tidak hanya mengejar jabatan struktural, tetapi jabatan fungsional itu jauh lebih baik dan jauh lebih berfungsi terhadap pengembangan daerah ke depan. Terima kasih. Oke, berarti jawaban Bapak mengkonfirmasi kepo saya di belakang. Emang iya Mbak, gosipnya katanya JF di sini lebih gede daripada struktural gitu ya.
Dan ini membuat jabatan fungsional semakin seksi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tanda kutip quote and quote kemarin dibilang korban dari delayering, tenang Pak. Itu berarti tandanya Bapak derajatnya naik. Baik, kita langsung ke floor Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Soleman Pak dari Lemhanas. Seperti tadi malam sudah dikemukakan ke Bapak Bupati, ternyata selain tahun 97, 2007 juga sudah ke sini. Dan alhamdulillah perkembangannya lebih baik daripada kemarin-kemarin. Perkembangannya lebih pesat. Mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan, kayak seperti barusan ke 2 bulan yang lalu kami ke Raja Ampat. Di situ sudah terpuruk sekali, padahal di sini sedang maju-majunya. Mohon untuk diperhatikan terutama dari pariwisata Pak. Karena mereka akhirnya tidak terperhatikan untuk ke masyarakatnya, akhirnya liar. Sehingga parkir saja 300.000. Sehingga itu yang menyebabkan mereka wisatawan banyak menurun, apalagi sampahnya tidak dijalankan. Mungkin Bapak dari PLT LAN bisa jalan-jalan wisata di sini bagus Pak, indah-indah daripada yang lain. Ada misalnya di kepulauan danau itu bagus Pak. Ada di sini juga air terjun. Bisa tambahan waktu nanti ke Bapak Bupati. Untuk yang lainnya Pak, ada dari Permenpan 3 yang sudah kami inikan Bapak Putih di sini. Mohon itu mungkin akan harus ditindaklanjuti Pak untuk analis kebijakan. Karena dari Permenpan itu pengkajian, jurnal dan lain-lain itu tidak dihitung lagi kalau dengan SKP. Mungkin harus ada peninjauan ulang terhadap pembebanan di SKP. Jadi supaya tidak kesempatan untuk naik pangkat di situ pun nilainya lebih bagus daripada yang ada sekarang. Udah baru berlaku di 2023. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eman. Ini sepertinya bukan hanya masalah di JFAK ya Pak, tapi di semua jabatan fungsional kebijakan baru ini. Termasuk saya Pak, sama Pak. Kalau dulu misalnya mau bisa pengen ngebut, sekarang juga ada batasannya. Tapi silakan aja, ini kami serahkan kepada Pak Amiruddin Pak, mau menanggapi Pak dengan Pak Taufik? Ya, kalau saya tadi cuma masalah pariwisata ya, memang lagi semarak kita di sini ya. Dan ini sering kami sampaikan sosialisasi kepada teman-teman yang berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, utamanya di desa-desa, untuk tidak menaikkan harga-harga apabila ada wisatawan yang datang. Kadang-kadang banyak masyarakat yang memanfaatkan yang biasanya 5.000 karena orang lihat orang baru jadi 20.000. Mereka hanya mengambil keuntungan sesaat, tapi saya sampaikan keuntungan sesaat itu akan memudarkan kunjungan orang. Makanya terus kita lakukan sosialisasi agar mereka tidak menurunkan kualitas ya, baik kualitas makanan dan lain sebagainya maupun harga. Kadang-kadang banyak orang hanya kepentingan sesaat yang dicari, tapi pada akhirnya orang membosankan untuk datang ke sana. Terus kemudian infrastruktur juga makin hari kita makin perbaiki. Kita juga punya Raja Ampat, kalau di sini namanya Pulau Dua, tetapi bentuk wisatanya sama. Kami juga punya manta, kami juga punya hiu, dan kami juga punya ribuan ikan, punya ribuan karang yang begitu indah-indah. Daripada ini tidak termanfaatkan, ini yang terus kita. Dan kita juga punya banyak komunitas-komunitas ya, pencinta-pencinta laut yang terus kita berikan kesempatan mereka untuk bisa mengembangkan daerah. Insya Allah kita akan pertahankan Pak. Terima kasih. Pak Taufik mungkin Pak, penguatan jabatan fungsional Pak. Baik, ini terima kasih masukannya. Tadi memang ketika kita nyusun Permenpan 1 2023 ini memang banyak hal yang kita skip. Jadi ini karena saya ikut nyusun dari awal, memang penuh dengan sebuah perdebatan. Jadi yang pertama adalah penyusunan ini didasari pertama adalah sebuah asumsi bahwa para GF ini
lebih asik mengerjakan pekerjaannya daripada pekerjaan kantor, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya asumsi yang tidak seluruhnya benar, ya. Makanya kemudian dibuat adalah pakai SKP yang kemudian tergantung pada ekspektasi pimpinannya. Nah, problemnya adalah kemudian tidak semua ekspektasi pimpinan tidak semuanya paham apa sebenarnya tugas dari masing-masing jabatan fungsional. Ya, contoh misalnya ini banyak juga saya lihat ya JF analis kebijakan. Ya, ketika ditanyai hal yang basic aja nyusun policy brief atau apa, tidak ngerti dia, karena tidak pernah ditugasi atasannya. Ya, bikin telaah belum bisa juga. Kenapa? Tidak pernah ditugasi. Nah, bentuk-bentuk penugasan ini yang penting. Bagaimana para JF ini menjadi semakin profesional dan membutuhkan terus untuk pengembangan keahliannya. Nah, ini harus nyambung. Nah, tadi Pak Bupati ini sangat bagus. Misalnya tadi ini kan dengan Bapak mengumpulkan ini ada suatu kepercayaan besar pada analis kebijakan untuk memberikan kontribusi dan ada ekspektasi yang nyambung ya dengan keahlian dan tugas para analis kebijakan. Ya, dan ini yang nanti dari kami nanti akan pastikan juga, kami sudah buat juga para pembina kepegawaian mengenai bagaimana pola penugasan untuk para AK ini. Nah, ini yang tapi dari sisi AK ini yang mohon juga perlu kita semangati. AK ini ya kan udah mungkin kita berangkat dari sebuah hal yang paling basic. Apa AK itu sih? Ya, yang paling penting adalah bagaimana dia selalu hadir dengan solusi. Hadir dengan solusi, ya. Oke, ada prosedurnya macam-macam, bikin kajian kebijakan, kemudian ada policy paper, policy brief, dan sebagainya, itu pernik-perniknya. Tapi esensinya, AK di mana saja, tugasnya cermati, ya. Yang kedua, kritisi. Yang ketiga, kasih solusi. Ya, ini beda dengan para peneliti yang mungkin dia mengkritisi. Tapi solusinya mana? AK adalah orang-orang yang hadir dengan solusi. AK adalah para orang-orang yang kemudian selalu hadir dengan sebuah tadi jalan keluar yang tadi untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Nah, Banggai bisa menjadi sebuah laboratorium ya tadi bagaimana kebijakan. Nah, ini yang menarik tadi misalnya pada masalah pariwisataan. Ini bisa menjadi laboratorium. Bagaimana tadi mencermatinya, kemudian mengkritisi dan ini untuk secara individual. Pak Tri sudah membuat model namanya bijak, ya. Bagaimana membangun komitmen ini secara institusinya, ya. Tapi DNA-nya para AK begitu. Harus selalu peduli, mencermati apa sih yang kemudian di lingkungannya. Tahu tadi masalah parkir, masalah apa lagi, ya kan, kritisi apa yang bisa kemudian sederhanakan, apa yang kemudian perlu diperbaiki, dan kemudian hadir dengan solusi-solusi telah staf dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah AK ini tidak kemudian seolah-olah kerjanya di atas kertas saja, tidak ada. Ingat bahwa AK ini tugasnya adalah selain dia bikin telah kebijakan, ya, tapi juga ada advokasi, komunikasi kebijakan. Ya, sehingga kemudian tadi tugas Pak Bupati, masyarakat ini banyak di tempat-tempat sejak ada undang-undang desa, kemudian ada dana desa, kemudian ada ekonomi desa, ada BUMDes dan sebagainya. Wah, ini masing-masing kemudian ngejar target, gitu ya. Wah, yang terjadi adalah tempat-tempat wisata rusak dengan tadi ya perilaku yang kemudian tadi ngejar target tadi, ya pemuda-pemuda desa dan sebagainya, perebutan dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. AK juga bisa hadir ke sana. Gimana caranya? Ya tadi kemampuan untuk mengadvokasi, membangun dialog dan sebagainya. Jadi AK ini tugasnya adalah sekali lagi tidak hanya kemudian bikin telaah, bikin kemudian rekomendasi, tapi juga ada di lapangan tadi hadir tadi ya dengan kemampuan komunikasi, advokasi ya terutama untuk AK media utama ini kemampuan ini sudah harus betul-betul kuat ya. Jadi kemampuan bangun dialog dengan masyarakat.
Ini masyarakat ini mau dibangun apa ini pada protes, turun ke lapangan, ya, melakukan dialog, komunikasi, advokasi, ya, kebijakan, yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, ya. Dan ini yang sangat penting, dimensi lain dari tugas AK. Makasih. Berarti boleh berkolaborasi dengan Pranata Humas ya Pak ya, AK ya, bikin strategi komunikasinya. Iya, ini harus. Ini kemampuan yang harus dimiliki AK nih Pak Bupati, kemampuan kolaboratif, ya. Bagaimana dengan kehumasan, dengan analis pengembangan kompetensi, dengan media suara, dengan perencana, dengan peneliti, dengan apa namanya itu yang peranata media itu apa namanya? Pranata komputer Pak, pranata komputer. Bukan peranata apa yang bikin media pembelajaran. PTP Pak. Ya, pengembang teknologi pembelajaran. Ini sangat penting Pak Bupati. Jadi saya sangat ingin bahwa AK ini yuk tampil. Ini harus tampil. Ya, Pak Tri ini ngasih contoh nih, sehari 1 posting, ya, bikin TikTok, ya. Ya tapi yang TikToknya makanan aja. Pemikiran-pemikiran gimana Bangkai, bagaimana branding Bangkai, bagaimana tentang pemikiran-pemikiran kita, ya. Nah, ini sangat penting Pak Bupati. Ini kok AK yang kumpul di sini. Ini saya yakin dari tidak hanya mewakili seluruh Indonesia, daerah atau instansi, ya, kementerian lembaga. Tapi bidang keahliannya macam-macam. Ada keuangan, ada mungkin pertanian, ada perdagangan. Semua ada di sini. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita ini tapping out-nya, bagaimana kita men-channeling keahlian tadi ya menjadi sebuah karya tadi, ya. Nah, ini yang nanti perlu diatur bagaimana agar sekali lagi kalau AK ini ya merupakan CF terbesar di Indonesia, ya, di luar guru tentunya, ya. Nah, tentunya ini perlu kita manfaatkan keahliannya dan karyanya, ya, kita komunikasikan, ya, kita tampilkan kepada publik, ya, harus kita ada targetnya, ya. AK Bangga ini yang minimal seminggu sekali posting apa saja pemikirannya, ya. Yang kedua, bikin forum pembelajaran yang bersama secara online, gantian nanti sharing dari keahlian apa saja, ya, misalnya keahlian kebaruan inovasi di bidang pertanian atau ya dan sebagainya, karena semua keahlian ada di sini, ya, tinggal bagaimana kita menyalurkannya. Makasih. Jadi teman-teman AK Banggai sudah siap terima ini tantangan dari Pak Taufik? Siap dong, iya. Yang yakin, siap nggak? Baik. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah dicolek sama panitia, Pak, waktunya habis. Oke, last question dari saya untuk Pak Amiruddin dan juga Pak Taufik. Bapak, kita sebagai ASN ini kan dituntut nih Pak untuk eksistensi ya Pak ya, dan katanya ini birokrasi ini juga tergantung dari kita SDM aparaturnya yang menjalankan roda birokrasi itu sendiri. Dan kita ada target ya Pak ya untuk menjadi birokrasi berkelas dunia. Ini bagaimana Pak supaya apa ya kita itu bisa benar-benar tampil sebagai ASN yang berkelas dunia, tapi bagaimanapun kita harus tetap mempunyai kearifan lokal. Think global, act locally. Ini bagaimana Pak pesan dan kesannya dari Pak Amiruddin dan juga Pak Taufik supaya ASN itu bisa seperti itu. Silakan Pak. Baik, ya. Saya pesannya kepada teman-teman ASN terus meningkatkan prestasinya, belajar untuk menjadi kelas dunia. Saya dulunya dari profesional, ya, bekerja tanpa pamrih. Memang agak sedikit berbeda ketika saya bertemu dengan ASN. Tapi alhamdulillah di Banggai ini terus kita pacu, ya, sehingga semakin hari semakin banyak perubahan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman ASN, kalau dulu di tempat saya bekerja, orang itu nggak ada yang jawasi itu, tapi mereka tahu apa fungsi mereka dan apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu saya berharap bahwa teman-teman ASN menjadi tenaga-tenaga profesional di bidangnya masing-masing, apalagi sekarang ada jabatan fungsional yang merupakan pengembangan dari jati diri masing-masing orang yang ilmunya didapatkan berdasarkan
pendidikan yang mereka dapatkan. Kalau ini terus ditanamkan, saya yakin dan percaya bahwa ASN itu tetap akan berjaya suatu hari nanti. Demikian. Boleh Pak Taufik sekaligus merepik nih Pak. Gimana caranya kita tetap tampil menjadi birokrasi berkelas dunia tapi nggak lupa nih Pak sama akarnya, think global, act locally. Ya. Baik, ini sebagai tantangan dari Mbak Niken yang luar biasa nih ya. Dari Banggai untuk dunia ya. Tidak hanya dari Banggai untuk Indonesia Pak Bupati, tapi dari Banggai untuk dunia ini tantangan yang lebih tinggi lagi ya. Tapi ini namanya memang harus seperti itu ya. Bahwa AK ini pertama untuk bisa menjadi kelas dunia harus berpikir global citizen mindset-nya. Bahwa AK tidak hanya menjadi warga negara Banggai di sini, Banggai atau warga negara Indonesia, tapi warga dunia, menjadi warga dunia. Nah, untuk menjadi warga dunia tentunya harus selalu terhubung dengan dunia. Nah, caranya gimana? Ya kuasai tadi komunikasi secara digital, ya. Bagaimana kita menjamin dengan jaring kolega-kolega dunia. Nah, nanti bulan Eropa di Jogja bulan apa ya? September ya? November ya? November ya. November bagi yang tidak bikin white paper jadi peserta. Bikin paper bagus ya. Aktif dalam semua event-event internasional. Kebetulan event internasional yang ada diadakan di Indonesia ya. Ketemu nanti dengan kolega-kolega tadi ya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya bangun jejaring tidak hanya nasional ya, baru bangun jejaring internasional. Ya, wah, Pak bahasa Inggris tidak bisa, ada AI ya, masukin ya. Sekarang tidak pakai Google Translate tapi pakai DeepL ya, Deep Translate. Ya, DeepL itu lebih canggih daripada Google Translate. Ya, setiap kita mau bikin ya. Mau belajar ini kawan-kawan di LAN bikin belajar bahasa Inggris pakai AI. Saya kemarin Pak ikut Pak sama Elsa. Gitu. Iya. Ya, bandingkan itu kan ngomongnya sekarang udah beda banget itu ada semburan S-nya itu kan ya katanya. Jadi nah, jadi ini jangan takut berhubungan dengan asing karena memang kita harus begitu ya. Nah, ini juga karya-karya tadi bikin kok bisa dalam bentuk yuk bikin mengenalkan Banggai ya pakai bahasa Inggris, pakai translate kecil ya, foto keindahan foto Banggai ya nah tadi bagaimana selalu kita terkoneksi secara global ya, tetapi nah bagaimana lokalnya tadi, yuk kita juga harus kemudian kenalkan apa kekhasan kita ya. Tadi Banggai, mungkin dari seluruh, ada yang dari Sumatera Utara, dari Aceh, dari Jawa Timur, ya dari mana-mana ya. Jadi kekhasannya kita menjadi warga global, tapi kita membawa Indonesia, bawa tidak hanya Indonesia karena Indonesia yang terdiri dari banyak sekali kekayaan budayanya. Yuk kita globalkan budaya-budaya yang luar biasa ini ya. Buktinya banyak sekali turis tuh tahu ke Banggai lah ya, malah orang-orang kita dari Surabaya mungkin nggak pernah ke Banggai. Saya baru pertama kali ke Banggai. Ini turis-turis tadi pakai celana pendek udah sering ke Banggai katanya ya. Artinya ini yang perlu kemudian bagaimana kita selalu kenalkan. Ini sudah terkenal, kita kemas. Nah, ini sebagai contoh ya, mungkin Surabaya di mana-mana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk tadi bagian dari penguatan analis kebijakan ini adalah kita nggak boleh kemudian berpikirnya hanya kelompok saja. Yuk kita gedekan ya menjadi network nasional bahkan internasional tadi ya, agar kemudian tadi kita dikenal tidak hanya di Indonesia karena di dunia internasional. Saya pernah sampaikan di beberapa forum ya, ada forum Eropa, ada IAS, bahwa Indonesia punya analis kebijakan. Mereka kaget juga. Apa itu? Ya, karena mereka analis kebijakan itu bukan sebuah organisasi, bukan sebuah profesi, tapi sebuah kegiatan. Ya, sebuah kegiatan yang dilakukan siapa aja. Mau dosen, mau penertim, mereka analis kebijakan. Di Indonesia enggak. Ya,
Kita sebuah profesi, ada organisasinya, ada pembinaannya, ya artinya kita jauh lebih kuat. Bahkan mereka pengen belajar, ya. Waktu kapan itu dari rombongan dari Bangladesh datang, ya, utusan mereka belajar. Kemudian dari Kamboja mereka mau datang, ya. Ya bahkan kawan-kawan Filipina dan kemarin dari Cina tanya, ada nggak program pelatihan untuk mereka? Kan mereka bilang yuk dibuka. Gitu. Nah, Pak Bupati, kita undang mereka ke Banggai, ya, agar mereka tahu bagaimana Banggai, ya. Nah, kalau misalnya masih awal-awal mungkin Zoom dulu tidak apa-apa. Tapi ini mereka kok bisa kita undang ke sini, ya. Kita undang ke sini agar mereka bisa menyuarakan juga, ya, bagaimana komunitas AK dan tentang apa tadi keindahan Banggai. Makasih. Baik Bapak Pak Amiruddin dan juga Pak Taufik, izin tadi ada satu peserta yang kode, pengen nanya satu boleh ya Pak ya, terakhir ya Pak ya. Ini momen langka soalnya, kapan lagi bisa menghadirkan Pak Taufik dan Pak Amiruddin, udah jauh-jauh ke Banggai, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulfin Asra, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong, Pak. Izin Pak Bupati, Pak Ketulan. Ada beberapa yang terbersih di otak saya dari beberapa waktu lalu, dan mungkin ini saya akan sampaikan ke beberapa pertemuan. Dan kebetulan Bapak dari Ketualan hadir di sini, dan tadi sempat menyinggung terkait memberikan konsep analisa kebijakan Kementerian PAN-RB juga. Yang pertama begini Pak, sebagaimana disampaikan moderator tadi bahwa kita ASN itu dipantau oleh netizen. Kalau saya mengatakan bukan cuma itu, LSM-nya, wartawannya, APH-nya, semua komponen. Akhirnya kita ASN ini kadang-kala menjadi salah satu pusat sorotan. Sempat saya berpikir apakah ada diberi suatu kebijakan atau hasil analisis kebijakan, bisa tidak birokrat ini juga memiliki kewenangan seperti yang lainnya. Contoh ketika bicara menyangkut masalah sumber daya alam. Kenapa dinas itu tidak berkewenangan mampu menyidik, mampu memeriksa, bahkan membawa ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Sehingga semua komponen di dalam suatu daerah itu saling mengikat. Bukan hanya satu birokrat atau satu institusi kami saja yang harus dilakukan sorotan dari semua lini. Itu dari satu sektor. Mungkin dari SDA atau mungkin dari pertambangan juga demikian dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, di beberapa pertemuan lalu juga di Jakarta dan di beberapa kementerian saya ingin menyampaikan juga. Alangkah baiknya ada undang-undang mengatur terkait pembentukan SOTK tidak lagi melalui peraturan daerah. Karena begini Pak, setelah alhamdulillah saya tahun ketiga, masuk tahun keempat jadi sekretaris daerah dan sebelumnya Bapak Bangdam, bahwa ternyata organisasi itu harusnya menuju kepada RPJMD. Kenapa demikian? RPJMD kita akan memperlihatkan mana OPD yang beban kerjanya akan tinggi dan mana beban kerjanya akan rendah. Kalau rendah, ngapain dibentuk lagi OPD-nya? Karena saya menganalisa bahwa satu OPD minimal membutuhkan anggaran 2 miliar untuk rutin dan kegiatan lainnya. Nah kalau kita menyusun RPJMD 5 tahun, kita sudah bisa mapping untuk OPD-OPD apa saja yang dibutuhkan, yang rendah beban kerjanya itu bisa ditebur. Hanya sayangnya tidak akan sejalan dengan pembahasan perda pembentukan OPD. Kami harus membahas perda pada tahun berjalan berikutnya. Kami sempat menyarankan di Mendagri pada waktu itu alangkah baiknya cukup perdanya menyampaikan batas tertinggi dan batas minimum daripada OPD, tinggal Pemda yang akan meneruskan melalui peraturan bupati atau keputusan bupati dalamnya. Cukup perda hanya mengatur batas maksimum dan minim tanpa mengatur OPD apa saja yang ada dalamnya kecuali wajib. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kebetulan tahun ini menyangkut masa pemilu kada. Kadang-kala pemilu kada dan menjadi beban berat bagi pemerintah daerah untuk suplai anggaran. Kadang-kala pada saat pemilu kita harus juga memfokuskan pada kegiatan tertentu untuk persiapan pemilu. Pada saat pilkada kita persiapan kegiatan pemilu kada. Saya sempat bicara dengan Pak Muhammad Melapolo, beliau putra asli Kabupaten Banggai, Pak Jin Senior, bisa enggak kita ada kebijakan negara, kepala daerah itu langsung saja ikut dengan partainya saja pada saat pemilu. Mana partai kemenang di DPRD, itu lagi saja yang menjadi kepala daerahnya. Untuk apa lagi kita harus masuk lagi pilkada, lagi harus merekrut lagi dari partai-partai. Mungkin 3 poin itu Pak. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman di daerah-daerah
di daerah kami juga mungkin daerah lain begitu, bahwa mungkin akan terjadi banyak pegawai atau ASN yang akan nantinya agak sulit berkarya karena sedikit-sedikit pasti akan ketakutan terhadap suatu kebijakan yang mungkin keliru. Karena sifat dasar kita kan pasti salah. Yang kedua tadi terkait menyangkut masalah OPD, mungkin selaras dengan RPJB dan diberikan kewenangan kepada daerah, hanya cukup melalui peraturan bupati, tidak perlu lagi melalui peraturan daerah, harus menyebutkan sekian puluh OPD, nama OPD A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga tadi terkait masalah pemilihan kepala daerah. Yang terakhir, saya menutup, saya sepakat bahwa kita harus fungsional semua. Dan ini sudah pernah terbahaskan sejak tahun 2000 lalu, pertama kali saya mengabdi di Kabupaten Bangka ini, baru terrealisasi sekarang. Hanya saya kemarin agak anehnya, kenapa orang struktural dijadikan fungsional? Pasti akan kacau balau. Kalau orang fungsional masuk ke struktural, pasti akan lebih tertib dia punya pekerjaan, karena terbiasa dengan pencatatan, dengan schedule yang sudah terjadwal. Demikian Pak, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Bupati, Pak Ketualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, silakan aja Pak Mansur. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Saya pikir kalau kita itu sudah dibagi. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi tidak mungkin kita sebagai eksekutif itu mengambil ahli pekerjaannya legislatif atau yudikatif. Saya pikir itu. Jadi karena kita eksekutif sebagai pelaksana, maka kita yang diperiksa. Ya, diperiksa APH lah, semuanya kita diperiksa. Karena sih kita sebagai pelaksana. Bagaimana mungkin kita bisa merangkap jabatan APH sementara kita juga sebagai pelaksana? Artinya kita memeriksa diri kita sendiri, ya. Kalau misalnya ada dari pusat yang agak sedikit berbeda, ya lah kira-kira bentuk negara kita. Kemudian yang kedua, saya pikir kita diberikan kewenangan dari pusat untuk masing-masing OPD yang ada di daerah, ya. Tergantung kita mau dilebur, mau dibanyak atau disedikitkan berdasarkan kemampuan daerah. Saya pikir itu ada di kita. Kalau di Bangka ini kita ada 36 OPD kalau nggak salah, 33 dulu. Kemudian saya tambah Berida. Kemudian yang terakhir itu saya tambah lagi pemadam kebakaran, ya. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dasar, makanya kita tambah. Tetapi itu ada kewenangan diberikan kepada kepala daerah untuk OPD masing-masing. Terus kemudian yang terakhir tadi tentang apa boleh partai menunjuk bupatinya. Saya pikir tidak semuanya bupati itu dari partai politik. Masalahnya di situ, ya. Banyak partai politik juga tidak menunjuk seorang bupatinya itu dari pengurus partainya, tetapi mengambil dari kalangan profesional atau mengambil kalangan yang betul-betul di permukaan atau di masyarakat dilihat, ya. Sangat sedikit juga sekarang ini para kepala daerah itu yang hanya diambil dari partai politik, ya. Itulah menyebabkan karena pembinaan kita di Indonesia ini bukan orang yang berkarya di partai politik kemudian dia menjadi pejabat, ya. Tetapi partai politik melihat mana orang yang potensial untuk didukung menjadi kepala daerah. Permasalahannya di situ. Tapi kalau ada misalnya penetapan dari partai politik bahwa yang menjabat kepala daerah itu harus ada orang partai politik, ya itu mungkin bisa. Tetapi kalau kita melihat kemarin dari Pak Mendagri ketika kita ikut, itu ada sekarang ini ada penelitian, ada kajian yang dilakukan oleh LIPI. Karena begitu banyaknya PJ Bupati yang ada di tahun ini, 2 tahun ini, bahkan ada yang menjelang 3 tahun. Dan tidak sedikit juga para PJ-PJ ini yang berhasil. Sekarang lagi dilakukan penelitian, kemungkinan para bupati itu ada 3 kategori, ya. Yang pertama, kategori pertama daerah yang tidak berpenghasilan, ya. Maksudnya APBD-nya itu semuanya dikucurkan dari pusat. Ini kemungkinan besar ya, bupatinya ini adalah yang akan dituju oleh pusat. Tuh. Kemudian yang kedua, daerah yang penghasilannya cuma sedikit itu akan ditunjuk oleh DPRD. Dan daerah yang penghasilannya besar itu yang akan dilakukan pilihan langsung. Itu kemarin yang disampaikan sedang dilakukan penelitian di LIPI. Kita belum tahu apakah hasilnya akan seperti itu,
atau terjadi perubahan undang-undang itu kita belum tahu. Tetapi itu wacana yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin ketika kita pertemuan di Makassar. Dan PJ juga banyak juga yang berhasil, ya, karena setiap Senin itu kita akan pantau terhadap inflasi yang terjadi. Daerah-daerah yang inflasinya tinggi itu harus langsung mempresentasikan di hadapan Pak Kemendagri, ya. Kalau tidak berhasil maka mereka langsung ganti, ya. Dan ini yang membuat bahwa Indonesia semakin hari inflasinya terkendali. Bahkan kita termasuk yang terbaik di dunia. Inflasi kita sekarang itu hanya berada di 2, sekian persen, ya, cukup baik. Inilah upaya yang dipantau oleh Pak Mendagri sehingga inflasi Indonesia itu bisa terkendali. Demikian Pak Sekap, ya. Ada tambahan Pak? Silakan Pak. Yang tadi ini ide bagus juga ya, misalnya tadi ya ASN, tapi pertanyaan pertama tadi apa yang merasa sering merasa aman ya, gitu kan. Nah ini yang menarik ini, tugas analis kebijakan ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan aparat APH, ya. Bagaimana kita di kepolisian itu ada namanya analis kebijakan juga. Jadi saya kawan-kawan SDM Polri agar mereka ini bisa berkolaborasi. Tapi karena memang beda, nature-nya beda. Kalau di polisi itu namanya analis kebijakan itu nama lain dari non-job, ya. Ketika dia non-job analis kebijakan, Anjak, anak Jakarta katanya. Kalau udah namanya Anjak, ya artinya dia nggak punya, jangankan jabatan, kursi aja nggak punya dia, gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kalau kita tadi ya mereka dengan keahliannya mereka, ya kita gandeng para analis kebijakan ASN yang sudah tertata ya. Ya, nah di kejaksaan itu memang agak susah ada ruangan untuk JF lainnya selain JF jaksa, ya. WI tidak ada, ya, apalagi, ya. Nah tetapi ini saya pikir tugas bagaimana pembuatan kebijakan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus dekat dengan tadi urusan-urusan tadi ya para penegak hukum tadi, ya. Jadi ini nanti komunikasi dengan kawan-kawan ini saya pikir sangat bagus, terutama dari Polri. Ini ada para analis kebijakan, tapi memang beda. Bapak Ibu ketemu dengan mereka, ini pekerjaannya apa? Tidak ada pekerjaan, ya, karena belum ditata. Nah, kok misalnya kita bangun komunikasi dengan kawan-kawan, dengan nanti bisa kita fasilitasi dengan kawan-kawan di Polri, ini sangat bagus, ya. Oh berarti namanya kebijakan itu ada tugas tertentu, ada keahlian tertentu, ya, dan sebagainya, ya. Jadi saya pikir kolaborasi ini sangat sangat bagus. Nah kalau yang lainnya saya pikir tidak terlalu komentar, tapi saya setuju tadi. Sebenarnya urusan ini kita unik gitu dalam hal kelembagaan. Kelembagaan itu kalau kita apa yang disebut dengan pemerintahan daerah, ada DPRD, ada kepala daerah sama kepala daerah. Tapi urusan organisasi sebenarnya urusan di eksekutifnya, ya kan? Jadi kalau mau ngerubah apapun ya udah terserah eksekutifnya, sama dengan kementerian lembaga, ya. Kalau kita misalnya mau ngerubah ya itu terserah gitu ya. Nah memang kita belum ada kebijakan yang seperti itu karena nanti kaitannya dengan kepangkatan, tunjangan dan seterusnya. Nah selama tidak menambah belanja pegawai, selama masih dalam rangka tadi kita melakukan reorganisasi sesuai dengan bobot jabatannya, ya, tidak masalah, ya kan. Nah kalau di organisasi yang normal itu, contoh misalnya yang lain, ya, kalau kita misalnya saya sering kalau di luar negeri terlalu jauh lah, di BUMN setahun itu bisa berubah organisasinya 3 kali 4 kali tidak masalah, ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya perlu organisasi kan hanya pengelompokan pekerjaan gitu. Yang penting fungsinya jalan, ya kan. Dan
memang pengelompokan tadi kalau memang beban kerjanya tidak terlalu berat, maka akan menjadi lebih efisien. Saya waktu PP berapa 41 ya dulu, PP 41 sebelum dari PP yang terakhir berapa 18 2016 ya. Ya, nah ini kita kasih gambaran nih beberapa negara. Indonesia memang dalam hal kelembagaan desentralisasi yang paling maju itu di Indonesia, kecuali bidang kelembagaan, ya, karena di kelembagaannya dikunci gitu ya, dikunci sedemikian rupa, mau merubah kelembagaan itu waduh ya, nah, terlalu rigid, ya, tetapi diakui dong dibanding dengan negara lain, desentralisasi kita ini paling progresif kebijakannya. Ya kecuali kelembagaan, Mungkin sebagai kawan-kawan AK tadi ya bisa ini forum ini nanti bisa bergagas. Mungkin telah kebijakan ini penting ya. Bagaimana pemikiran kita Permenpan 1 2023 apa selalu hadir tapi dengan solusi ya. Kita tidak hanya sekedar bagaimana lihat persoalannya tapi apa kira-kira solusinya. Termasuk tadi nanti ada pilkada baru, ada pilkada, kemudian pasti ada kebutuhan kelembagaan baru. Apa gagasannya para kawan-kawan AK ini untuk kebijakan kelembagaan? Terima kasih. Baik, puas ya Pak ya jawabannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sepertinya diskusi kita harus berakhir. Saya izin kepada Pak Amiruddin dan Pak Taufik satu mungkin final quote ya Pak ya tentang diskusi kita hari ini. Silakan Pak Amiruddin dan juga Pak Taufik. Saya hanya ingin menyampaikan kalau ingin kita bekerja tenang, enjoy, kerjalah sesuai dengan SOP kita masing-masing. Ya, jangan ada yang berlebihan yang membuat kita tidak enjoy dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Kalau ini kita laksanakan, ya kita tidak perlu mencari banyaknya nilai yang kita capai, tetapi yang kita capai adalah bagaimana manfaatnya untuk kita dan keluarga. Pak Taufik, final quote. Baik, terima kasih. Saya ingin bahwa di ruangan ini sebenarnya hanya mewakili para AK di Indonesia, bahkan dunia, ya. Jadi AK besar karena sebuah visi yang besar, dan AK yang besar adalah AK yang selalu membangun kolaborasi tadi. Semoga melalui forum ini kita bisa menjadi membangun AK yang lebih besar, lebih kokoh untuk bangsa kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya mengendap di sini, tapi memang benar-benar bisa kita implementasikan ketika nanti kita pulang ke instansi masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon aplaus sekali lagi untuk narasumber kita, Bapak Amiruddin dan juga Pak Taufik. Nah, disilakan untuk kembali ke tempat.